Akhirnya dua brand HP di pasar Indonesia udah unjuk gigi nih dengan merilis HP terbaru mereka, dan hype-nya itu lumayan gede juga nih. Yang pertama ada brand dari Infinix yang merilis Infinix GT20 Pro, dan satu lagi ada brand dari iQOO yang merilis iQOO Z9 5G. Kedua HP ini punya jarak harga yang lumayan jomplang sih, tapi punya performa yang nggak terlalu beda jauh. Kira-kira mending mana nih antara Infinix GT20 Pro atau iQOO Z9 5G ini? Ya udah, yuk kita bahas. Pertama kita langsung ke harganya dulu aja nih. Jadi Infinix GT20 Pro ini, HP ini tuh dijual dengan harga 4,7 jutaan ya. Kalau kalian belinya nggak lagi pas flash sale. Tapi kalau flash sale itu sekarang ini dijual di angka 4.350.000-an. Sedangkan untuk si iQOO Z9 ini dijual di harga 3,9 jutaan. Langsung aja ke bagian performanya dulu nih, yang jadi nilai jual utama nih di kedua HP ini. Pertama, Infinix GT20 Pro ini mengandalkan chipset dari MediaTek Dimensity 8200 Ultimate yang dipadukan dengan RAM bertipe LPDDR5X up to 12GB dan internal memori bertipe UFS 3.1 dengan kapasitas 256GB. Gak ketinggalan juga, HP ini juga turut ditenagai dengan chipset gaming, namanya itu Pixelworks X5 Turbo. Jadi chipset ini hadir dengan teknologi motion estimation dan motion compensation yang diklaim dapat meningkatkan frame rate di dalam game dari 60 fps menjadi 120 fps. Untuk fitur gaming lainnya ada eSport mode ya, yang bisa memblokir berbagai notifikasi masuk dan gangguan ketika bermain game. Terus ada juga sistem pendingin vapor chamber liquid cooling berteknologi baru yang diklaim bisa meredam panas lebih baik dari generasi sebelumnya. Dari skor AnTuTu benchmarknya, Infinix GT20 Pro ini dengan chipset Dimensity 8200 Ultimate-nya bisa menghasilkan skor di angka 900 ribuan. Jadi jelas kalau dilihat dari performanya emang udah kenceng sih buat kelas HP mid-range. Jadi buat gaming emang udah lebih dari cukup. Terus buat si iQOO Z9 nih, nggak kalah menarik juga sih. Jadi iQOO Z9 ini pakai chipset dari kubu Qualcomm, namanya Snapdragon 7 Gen 3, yang udah menggunakan teknologi fabrikasi 4 nanometer. Chipset ini dipadukan dengan RAM bertipe LPDDR5X, kapasitasnya itu mulai dari 8GB dan internal memori bertipe UFS 3.1, kapasitasnya mulai dari 128GB. Chipset Snapdragon 7 Gen 3 ini emang chipset khas HP mid-range yang udah killer banget nih. Dimana untuk hasil skor AnTuTu benchmark di iQOO Z9 ini ada di angka 800 ribuan ya. Jadi boleh dibilang dari skor AnTuTu benchmarknya ini perbandingannya cuma 100 ribuan aja. Harusnya performanya sih nggak terlalu beda yang jomplang banget. Ingat ya, dari harganya ini beda 800 ribuan loh. Terus kita ke segi desainnya nih. Sebenarnya kedua HP ini punya ciri khas masing-masing kalau untuk desainnya ya. Pertama, Infinix GT20 Pro ini yang gaming banget desainnya. Ada aksen lampu RGB garis melengkung menyerupai huruf C yang menghiasi bagian belakang HP-nya. Lampu RGB ini bisa menampilkan sekitar 8 efek warna secara acak. Lampu ini juga bisa berkedip dan berganti warna sesuai dengan aksi yang dilakukan pengguna di dalam game. Beberapa di antaranya kayak semisal lagi menembak musuh nih di game PUBG Mobile atau Free Fire. Itu nantinya RGB-nya bisa menyala. Sampai bisa juga membasmi musuh di game Mobile Legends juga RGB-nya bisa nyala ya. Selain itu, lampu RGB ini juga bisa dipakai untuk notifikasi ketika ada notifikasi baru. Kayak semisal notifikasi panggilan masuk, status pengisian baterai, sampai bisa juga menampilkan suasana musik dengan efek RGB. Kalau dari bentukan HP-nya sih ya standar-standar aja HP kebanyakan pada umumnya. Bentukannya itu flat atau datar di setiap sisinya dan punya bumper kamera belakang yang lumayan lebar nih. Ya masih mirip-mirip lah kayak generasi sebelumnya. Terus masuk ke bagian layarnya, Infinix GT20 Pro ini sekarang udah pakai panel AMOLED ya, yang sedikit lebih besar ukurannya nih. Ukurannya itu 6,78 inch dan resolusinya Full HD+, serta jauh lebih mulus untuk pergerakannya dengan refresh rate yang udah di 144 Hz. Layar ini punya tingkat kecerahan maksimal sampai 1300 nits. Akurasi warnanya dari layar ini udah di CIP3 dan ada juga sensor sidik jari yang tertanam di dalam layar. Terus untuk desainnya dari iQOO Z9 ini terlihat lebih ke arah minimalis ya, simple gitu. Terdapat modul kamera belakang yang lumayan besar nih, berwarna hitam dan terdapat tulisan emboss iQOO di bagian bawahnya. Untuk spesifikasi layarnya sih ini sekarang ukurannya itu di 6,78 inch.
dan udah pakai panel AMOLED dengan resolusi di 1,5K. Refresh rate juga sama di 144 Hz dan tingkat kecerahan brightness maksimalnya itu sampai 4500 nits. Jadi dipakai di panas terik siang hari itu masih kelihatan jelas sih. Layar ini juga udah mendukung fitur SDR10 Plus dan juga udah dilapisi kaca pelindung Dragon Trail Star 2 Plus. Terdapat juga sensor sidik jari yang tertanam di dalam layar. Layarnya ini juga punya sebuah pansol di tengah atas layar yang menampung kamera selfie beresolusi 16 megapiksel. Terus ke bagian kameranya nih. Kalau untuk si Infinix GT20 Pro ini dibekali kamera yang udah lumayan mumpuni sih. Di bagian belakangnya terdapat 3 kamera yang masing-masing resolusinya itu 108 megapiksel untuk lensa utamanya, yang ditemani sama lensa gimmick depth sensor dan lensa makro yang masing-masing beresolusi 2 megapiksel. Jadi ultrawide-nya absen ya. Sementara di bagian depannya terdapat kamera selfie beresolusi 32 megapiksel. Terus buat Aiko Z9 ini punya kamera utama beresolusi 50 megapiksel, tapi dia udah pakai sensor dari Sony LYT600 yang juga udah dilengkapi dengan OIS. Kamera tersebut ditemani satu lensa ultrawide ya beresolusi 8 megapiksel. Nah, yang ini ada ultrawide-nya nih. Sementara buat kamera selfie-nya mengusung sensor beresolusi 16 megapiksel dengan kemampuan perekaman video sampai resolusi 1080p di 30 fps, dan untuk kamera utamanya bisa merekam video sampai kualitas 4K di 30 fps. Jadi di sektor kameranya sih Aiko Z9 ini menang mutlak sih, karena sensor yang digunakan ini udah mantap punya. Terus buat daya tahan baterainya, untuk si Infinix GT20 Pro ini punya baterai berkapasitas 5000 mAh dengan kecepatan ngecasnya di 45 Watt. Sedangkan kapasitas baterai dari Aiko Z9 ini berkapasitas lebih besar nih di 6000 mAh dengan pengisian daya yang lebih cepat juga di 80 Watt. Seperti yang udah gue bilang di awal video, kalau kedua HP ini tuh beda harganya tuh hampir 800 ribuan loh. Untuk Infinix GT20 Pro itu harganya 4,7 jutaan, itu di harga normal ya. Sedangkan Aiko Z9 itu dibanderol di angka 3,9 jutaan. Kalau gua sih ya Aiko Z9 sih. Price to performanya sih lebih dapat. Kalau dari kalian mending incer yang mana nih dari kedua HP ini? Tinggalin jejak ya di kolom komentar.